lagi bersama saya Muhammad Tasyari. Saya akan menghadirkan liputan terakhir untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Baik, inilah liputannya untuk Anda. Baik, saya Muhammad Tasyari. Saya saat ini berada di Lembaga Konservasi Citra Satwa Silebes. Ikuti keseruannya kali ini. Terletak di jantung Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Kebun Binatang Citra Satwa Silebes hadir sebagai oase edukatif dan konservatif bagi keluarga, pelajar, hingga pecinta alam. Berlokasi di Desa Sokolia, hanya sekitar 30 menit dari kota Makassar, kawasan seluas 4 hektar ini menawarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan lebih dari 30 spesies satwa. Mulai dari satwa endemik seperti anoa Sulawesi hingga burung eksotik seperti kakatua dan merpati Jerman, semua dipelihara dengan pendekatan konservasi modern, menjaga kelestarian sekaligus mengedukasi pengunjung. Tidak sekedar melihat dari kejauhan, pengunjung juga diajak berinteraksi, memberi makan, memandikan ayam, bahkan bercengkrama dengan monyet menjadi kegiatan yang digemari untuk anak-anak. Fasilitas pun cukup lengkap, mulai dari villa untuk menginap, gazebo bersantai, restoran, hingga musola dan toilet bersih membuat liburan lebih nyaman dan menyenangkan. Ya, Baik pemirsa, tepat di sebelah kanan saya ini ada rusa sambar. Nah, rusa sambar ini sebarannya biasanya ditemukan di hutan dan pada pulau Sumatera dan Kalimantan. Rusa sambar ini memiliki bulu berwarna coklat, kuningan, atau abu-abu gelap. Rusa jantan memiliki tanduk bercabang 3 yang dapat tumbuh hingga 1 meter dan akan lepas setiap tahun setelah musim kawin. Rusa sambar adalah herbivora yang aktif. Pada pagi dan sore hari, mereka menyukai daun-daunan, rumput, dan kadang kulit pohon. Meski tampak jinak, rusa sambar tetaplah satwa liar yang perlu pendekatan penuh kehati-hatian. Baik pemirsa, tepat di sebelah kiri saya ini ada rusa gunung, yaitu rusa Pere David. Hewan ini berasal dari rawa-rawa di wilayah tropis Tiongkok dan memakan rumput serta tanaman. Setelah populasi di Tiongkok habis, sisa rusa di Eropa dikumpulkan di Inggris dan berkembang biak di sana, sebelum sebagian dikembalikan ke Tiongkok pada akhir 1980-an. Bukan rusa biasa, inilah rusa Pere David, satwa langka yang nyaris punah dan kini hanya bisa dijumpai di penangkaran dan kebun binatang. Tubuhnya unik, berkaki seperti rusa, ekor seperti keledai, leher seperti unta, dan tanduk seperti menjangan. Spesies ini dinyatakan punah dari alam liar pada abad ke-20, namun berhasil diselamatkan lewat program penangkaran internasional. Hari ini, rusa Pere David menjadi simbol harapan dalam dunia konservasi satwa langka. ya, Nah, tadi itu ada beberapa rusa gunung dan rusa sambar. Nah, tepat di sebelah kanan saya ini ada anoa pegunungan. Hewan ini merupakan khas Pulau Sulawesi dan Buton. Anoa pegunungan ini berhabitat di daerah pegunungan yang kaya vegetasi dan memiliki sumber air permanen, serta cenderung menjauhi jangkauan manusia. Nah, pemirsa, tepat di sebelah kiri saya ini adalah salah satu hewan atau burung terbesar di dunia. Hewan kasuari ini mampu tumbuh hingga 2 meter, pemirsa. Nah, kasuari ini berasal dari Australia dan menyebar ke Papua Nugini pada masa Pleistosen. Lihat pemirsa, kita lihat. Tuh, lihat. Ini sangat besar. Ini baru ukuran remaja, belum lagi ukuran dewasa, bisa sampai mencapai 2 meter. Oke. Nah, ada lagi nih, burung anggun, megah dan memikat. Inilah merak hijau, permata hutan tropis Asia Tenggara yang kini semakin langka di alam liar. Dengan bulu berkilau hijau keemasan, ekor panjang menjuntai seperti kipas, dan langkah penuh percaya diri, merak hijau menjadi simbol keindahan sekaligus kebesaran alam Indonesia. Pada musim kawin, pejantan akan mengembangkan ekornya.
membentuk kipas raksasa berhiaskan mata-mata palsu menjadi tarian cinta yang menakjubkan untuk memikat sang betina. Merak hijau menyukai habitat terbuka seperti padang rumput, hutan kering, hingga area semak belukar di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, tadi ada kasuari yang menjadi salah satu burung terbesar. Nah, ini dia sekaligus menjadi burung terbesar nomor 1 di muka bumi. Tangguh, tinggi, dan tidak bisa terbang. Inilah burung unta, si raksasa dari keluarga unggas. Dengan tinggi yang hampir mencapai 3 meter dengan bobot lebih dari 130 kg, burung unta memang dirancang bukan untuk terbang, melainkan untuk berlari. Nah, mungkin pemirsa bertanya-tanya, mengapa lembaga konservasi ini didirikan dan awal mulanya apa saja tuh? Nah, berikut hasil wawancara saya bersama Bapak Aswar selaku pemeliharaan dan pengawasan konservasi. Jadi awalnya itu sebenarnya memang ini dia pecinta binatang. Ya, dia memang suka sama binatang. Ya. Jadi timbul dalam pikirannya bagaimana caranya saya pelihara binatang tanpa harus melanggar hukum. Ya. Jadi makanya dia mengajukan kepada BKSDA Sulsel itu pengajuan surat-surat. Karena beliau ini kayak ada satwa itu rusa timur itu hari rusa rusa timur yang memang warisan dari orang tuanya di Wajo. Jadi memang dari kecil memang sudah tumbuh memang rasa cinta terhadap binatang. Jadi memang hobi. Nah, jadi itu awalnya pada bulan Februari 2013 ini owner bertemu sama kepala balai untuk meminta pertimbangan untuk didirikan lembaga konservasi dan sangat-sangat disetujui sama kepala balai. Akhirnya dibuatlah segala administrasi yang dibutuhkan sampai itu hari tembus ke kementerian dan terbit surat izinnya itu pada Januari 2014. Jadi itu sudah ada izin pembangunan untuk membangun lembaga konservasi ya. Jadi awalnya ini lembaga konservasi ini kita mengajukan nama awalnya itu adalah Bontomarano Education Park ya. Kita ambil nama kecamatan yang ada di sini, nama kampungnya di Bontomarano Education Park. Tidak lama kemudian kita ganti dengan nama Citra Satwa Celebes yang menjadi memang bahan nama hukum yang ada di lembaga ini. Jadi itu CV Citra Satwa Celebes. Jadi sekarang namanya kembali ke Citra Satwa Celebes. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam pengelolaan kebun binatang? Tantangan terbesar dalam pengelolaan lembaga konservasi itu dari segi perubahan cuaca yang kadang tidak menentu, yang itu bisa mempengaruhi kesehatan dari satwa itu tersendiri. Jadi kadang musim hujan, kadang kemarau, kadang apalagi musim akhir-akhir ini kan tidak menentu cuaca. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi kondisi dari satwa itu sendiri. Tapi ada beberapa memang yang terkena penyakit atau ada. Itu kadang tiba-tiba dari segi kotorannya encer, ada yang tiba-tiba murung, banyak. Kalau dari segi mamalia itu kayak rusa, anoa, itu biasa dia kalau kondisi dingin biasa dia kembung. Ya. Itulah tadi wawancara singkat oleh Bapak Aswar. Nah, kita beralih ke wawancara pengunjung untuk mendengar pendapat mereka terkait lembaga konservasi. Kesan saya terkait fasilitas di sini masih kurang karena beberapa satwa yang ada di sini kandang-kandangnya itu kurang cukup luas dan ada beberapa kandang yang terbengkalai. Terus kebersihannya juga cukup rapi dan bersih di sini asli. Jadi di sini itu bisa juga refreshing keluarga, bukan cuma untuk menikmati pemandangan satwa, tapi juga pemandangan alamnya. Nah, saya
tahu apa saja satwa yang ada di sini, yang terlebih lagi yang dari Sulawesi Selatan. Karena sebelumnya saya itu kalau melihat satwa itu hanya ada di handphone atau video-video di sosial media. Jadi saya bisa melihat langsung yang ada di sini. Saran untuk pengelola di sini agar meningkatkan fasilitas serta memperluas lahan agar satwa-satwa yang ada di sini menjadi lebih nyaman untuk menempati. Itu saja. Terima kasih. Nah, itulah tadi liputan saya di Citra Satwa Silebes. Kembali di studio. Liputan tadi menjadi penutup rangkaian informasi kami hari ini. Tetaplah terhubung dengan kabar terkini. Saya Muhammad Tasyari, pamit undur diri dan sampai jumpa.